Setengah jam kemudian, Jordan kembali ke rumah tempat Victoria berada. Victoria, Victoria. Begitu dia sampai di halaman, Jordan memanggil Victoria. Dia telah menyelesaikan masalah Pablo dan Salvatore, dan percaya bahwa Martin tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia menganggap tidak akan semudah itu untuk mencairkan asetnya. Oleh karena itu, Jordan memutuskan untuk membawa Victoria ke Inggris untuk beberapa waktu dan menunggu sampai masalah itu selesai sebelum kembali. Jordan bergegas mendekat dan masuk. Namun, dia melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa Victoria tidak terlihat. Victoria, kamu di mana? Jordan menggeledah setiap kamar, termasuk kamar mandi. Dia dengan lembut mendorong pintu untuk melihat dan berkata. Oleh karena itu, Jordan menelepon Victoria, tetapi dia tidak menjawab. Aneh, kemana perginya Victoria? Ketika Jordan sedang dalam perjalanan pulang barusan, dia juga mengirim pesan ke Victoria, mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Victoria juga membalas Jordan, jadi tidak mungkin dia menelepon polisi. Mungkinkah Victoria dibawa pergi oleh keluarga Howard? Jordan memikirkannya dan memutuskan bahwa hanya ada kemungkinan. Brengsek! Jordan marah, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Karena keluarga Howard ingin Jordan dan Lauren bersama, bagaimana mungkin mereka tidak mengejar Victoria? Untuk memisahkan Jordan dan Victoria, keluarga Howard kemungkinan besar akan menangkap Victoria, membunuhnya, atau membuat beberapa pria mengambil keuntungan darinya. Brad pasti mampu melakukan hal seperti itu. Memikirkan Victoria diganggu membuat Jordan panik dan marah ketika dia dengan cepat memanggil taksi lain dan bergegas ke kediaman Martin. Ketika dia tiba kali ini, tempat itu sudah dijaga ketat oleh lebih banyak antek. Ada seorang pria yang langsung mengenali Jordan sebagai pria yang baru saja membuat keributan di rumah Howard dan melukai Brad. Orang itu segera berdiri dan berkata, Pang, kami membiarkanmu hidup, namun, kamu masih punya nyali untuk kembali. Bertekad untuk menemukan Victoria, Jordan berkata dengan dingin, tersesat. Aku ingin bertemu Martin. Bagaimana mungkin pria itu membiarkan Jordan yang berbahaya masuk kembali? Orang yang seharusnya tersesat adalah kamu. Beraninya kau melawan Howard? Anda harus memiliki keinginan mati. Pria itu berteriak mengancam. Jordan juga berhenti berbicara dan meninju wajah pria lain, menjatuhkannya langsung ke tanah. Namun, pada saat ini, beberapa senjata diarahkan ke Yordania dengan segera. Jordan juga tidak panik. Dia menjentikkan jarinya dan pesawat berbentuk UFO tiba-tiba muncul di langit perlahan, memperlihatkan moncongnya. Jika Anda berani menembak, saya jamin keluarga Howard akan binasa. Yordania mengancam. Pria itu juga ditempatkan di tempat yang sulit. Mereka hanya kalah jumlah dengan Jordan dan hanya bisa menyerang dan bertahan dari bawah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang pesawat ini, yang seperti jet tempur. Tentu saja, mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa keluarga Howard. Tunggu, saya akan melapor ke Tuan Howard, Sir. Pria itu dengan cepat berlari ke halaman tempat keluarga Howard telah lama bergegas mencari udara segar karena rumah itu dipenuhi gas beracun. Saat ini, Brad dan ibunya sudah dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan luka tembak di kakinya. Howard, Sir, Pang itu telah datang ke sini lagi, dan dia ingin bertemu denganmu. Begitu pria itu berjalan ke halaman, dia bergegas ke Martin dan melapor kepadanya. Apa? Martin baru saja mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi dia hampir kehabisan napas lagi. Sial, kami telah menyelesaikan masalah ini dengan jelas. Mengapa dia kembali lagi? Lauren juga tercengang, dan dia ingin tahu mengapa dia kembali. Clarice berteriak marah, bagus, bajingan durhaka itu kembali. Dia baru saja membuat kita lengah, tapi kali ini kita pasti bisa membunuhnya. Martin memikirkannya dan berkata, biarkan dia masuk. Ya. Pria itu keluar dan bergegas ke Yordania. Ikut denganku, tapi kamu tidak bisa membawa pesawat berbentuk UFO-mu. Jordan menjentikkan jarinya ke langit, dan pesawat berbentuk UFO segera masuk ke mode siluman. Tidak ada yang tahu apakah pesawat berbentuk UFO itu ikut atau tidak. Dia pergi ke halaman untuk melihat bahwa Martin duduk di kursi. Martin bertanya dengan mengesankan, Jordan Steele, mengapa kamu kembali? Jordan bertanya dengan marah, Martin Howard, kemana kamu membawa Victoria? Martin bertanya dengan ekspresi bingung, apa yang kamu katakan? Victoria menghilang. Jordan membentak, hentikan kepura-puraan. Anda pasti telah mengirim seseorang untuk menangkap Victoria saat saya keluar untuk menghadapi Anda. Cepat serahkan tunanganku. Martin tampak agak sedih, yang jarang terjadi padanya. Aku sama sekali tidak mengirim siapapun untuk menculik tunanganmu. Omong kosong.
Jordan berteriak pada Martin dengan keras. Keterlaluan, Jordan Steele. Clarice, yang baru saja ditampar beberapa kali oleh Jordan, berteriak, berani-beraninya kamu bersikap begitu melanggar hukum di kediaman Howard. Kami tidak bisa membunuhmu, tetapi sekarang setelah kamu kembali, kamu jelas memiliki keinginan mati. Max, tembak dia sampai mati. Clarice memerintahkan pria yang membawa Jordan masuk. Namun, pria itu tidak berani menembak tanpa perintah Martin, meskipun dia masih mengarahkan senjatanya ke Jordan. Jangan impulsif. Lauren tiba-tiba menonjol, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa Jordan telah kembali untuk Victoria. Lauren berkata, Jordan, tenanglah. Karena kakek saya mengatakan dia tidak melakukannya, dia pasti tidak melakukannya. Dia tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Martin membungkuk dengan dingin dan berseru, Pang, kamu sekarang ada di tanganku dan bahkan jika aku telah menculik Victoria Clarke, aku akan secara terbuka mengakuinya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Karena aku bilang aku tidak menculiknya, aku tidak melakukannya. Lauren berkata, kakekku tidak akan berbohong padamu. Brett mungkin pelakunya. Aku akan meneleponnya dan menanyakannya. Jordan mengangguk, berpikir bahwa kemungkinan besar Brett adalah pelakunya karena dia sangat arogan. Lauren menelepon Brett, yang awalnya tidak menjawab, mungkin karena pelurunya sudah dikeluarkan dari kakinya. Lauren buru-buru bertanya, Brett, apakah kamu menculik Victoria? Sambil menggertakkan giginya kesakitan, Brett berkata, ada apa? Saya tidak melakukan apapun pada Victoria Clarke. Apakah dia hilang? Itu keren. Tunangan menghebohkan dari Jordan Steele pasti telah melarikan diri atau dibawa pergi. Aku tidak akan mengampuni bajingan itu. Lauren berkata melalui telepon, pulihkan diri dengan baik. Setelah menutup telepon, Lauren berkata kepada Jordan, Brett bilang dia juga tidak menculik Victoria. Mustahil, Victoria baru saja membalas pesanku yang mengatakan bahwa dia sedang menungguku di rumah, tapi sekarang tidak ada siapa-siapa di rumah. Siapa lagi selain Howard? Jordan sama sekali tidak percaya bahwa keluarga Howard tidak ada hubungannya dengan hilangnya Victoria. Lauren berkata, mungkin sesuatu muncul untuknya dan dia pergi. Saya akan menemani Anda untuk pergi mencarinya dan juga mendapatkan rekaman kamera pengintai, oke? Petik 2. Melihat betapa tulusnya Lauren, serta bagaimana semua Howard menyangkal melakukannya, Jordan tahu dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka bahkan jika dia terus tinggal di belakang. Karenanya, dia pergi dengan Lauren dulu. Setelah Jordan dan Lauren pergi, mereka kembali ke halaman tempat Jordan dan Victoria tinggal sementara dan terus mencari Victoria, tetapi tidak berhasil. Lauren yang teliti bertanya, siapa yang memiliki rumah ini? Bisakah Anda menghubungi pemilik rumah ini? Mungkin ada jalan rahasia atau kamar pribadi di sini. Victoria mungkin pergi ke sana. Setelah merenungkannya beberapa saat, dia menyadari bahwa Lauren memang sangat bijaksana karena tidak terlintas dalam pikirannya untuk memanggil Mandy, pemilik rumah. Jordan segera menghubungi nomor telepon Mandy. Halo, Steele, kata Mandy, yang segera mengangkatnya. Jordan bertanya, Mandy, apakah ada lorong rahasia atau kamar pribadi atau semacamnya di rumahmu? Mandy menjawab dengan bingung, tidak, hanya ada beberapa kamar yang bisa kamu lihat. Apa masalahnya? Jordan berkata, Victoria ada di rumah sekarang, tetapi saya tidak dapat menemukannya sekarang. Ingatlah untuk segera menghubungi saya jika dia menelepon Anda. Oke, Tuan Steele. Jordan menggelengkan kepalanya setelah menutup telepon. Lauren menepuk bahu Jordan dan berkata, jangan berkecil hati. Saya akan membantu Anda mendapatkan rekaman dari kamera pengintai di jalan-jalan di sekitar tempat ini. Jika dia meninggalkan rumah, dia seharusnya ditangkap oleh kamera. Oke. Menjadi seorang Howard, Lauren berhasil mendapatkan rekaman kamera pengintai hanya dalam 1 atau 2 jam menggunakan koneksinya. Namun, dia hanya mendapat rekaman dari salah satu kamera pengintai di salah satu persimpangan jalan. Jordan menonton rekaman itu 2 kali tetapi dia tidak melihat Victoria di dalamnya. Sepertinya pacarmu pergi dari persimpangan lain di mana kamera pengintai rusak, Lauren menganalisis. Jordan merasa agak penasaran mengapa dia pergi melalui persimpangan lain, dan dia mulai bertanya-tanya apakah itu kebetulan atau apakah dia sengaja menghindari kamera pengintai. Tidak ada alasan bagi Victoria untuk dengan sengaja menghindari kamera pengintai, kecuali orang yang menculiknya adalah orang yang memilih untuk melakukannya. Lauren berkata, kemungkinan pacar Anda akan meninggalkan DC. Ayo pergi ke bandara untuk melihat. Setelah itu, Lauren membawa Jordan ke bandara lagi, di mana dia menelepon seseorang dan meminta mereka untuk memeriksa detail beberapa penerbangan terakhir yang lepas landas atas nama Victoria. Namun, tidak ada informasi tentang dia.
Mereka terus mencari sampai jam 11 malam, dan DC sudah gelap gulita. Jordan dan Lauren duduk di halaman rumah Mandy, terlihat sangat kelelahan. Jordan tidak lagi berminat untuk memikirkan hal lain karena dia sepenuhnya fokus untuk menemukan Victoria. Sementara itu, Lauren benar-benar berperilaku seperti nyonya rumah. Dia melepas jaketnya, menemukan beberapa daun teh, dan melanjutkan untuk mencuci teko dan cangkir teh sebelum membuat Jordan secangkir teh panas. Jordan, kami sudah berlarian sepanjang hari dan kamu belum makan apa-apa. Minumlah teh hangat untuk menghangatkan diri. Lauren menyerahkan cangkir teh itu ke Jordan. Sebenarnya, Jordan bukan satu-satunya yang perutnya kosong. Lauren juga belum makan apapun sepanjang hari karena dia telah membantu Jordan mencari Victoria. Suhu sangat rendah hari ini, dan tangan Lauren menjadi sangat lembab. Memegang secangkir teh hangat untuk menghangatkan tangannya yang halus dan lembut, dia mengeluarkan erangan kepuasan yang menenangkan. Seorang mesum mungkin akan mengembangkan niat jahat jika mereka melihat tangan Lauren dan mendengar suaranya yang memikat. Namun, Jordan tidak berminat untuk memperhatikan itu. Bagaimana keadaan Victoria sekarang? Jordan khawatir sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi pada Victoria. Dia khawatir dia akan dibunuh atau diperkosa. Lauren menyesap teh dengan senyum yang menyenangkan dan berkata, Jordan, firasatku memberitahuku bahwa Victoria seharusnya baik-baik saja. Lihat, dia ada di rumah kan? Jika seorang penjahat datang untuk menculiknya dengan paksa, pasti ada bekas perkelahian di sini. Saya mendengar Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Victoria pandai taekwondo dan kebanyakan pria tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kalau begitu, seharusnya ada tanda-tanda perkelahian yang jelas, jika itu terjadi. Tapi seluruh rumah dan halaman bersih dan rapi. Tidak ada satupun jejak perkelahian. Petik 2. Ini berarti Nona Victoria pergi dengan sukarela. Sebagai seseorang yang pernah berada di medan perang, bagaimana mungkin Jordan tidak menyadarinya juga? Dia sudah mengetahuinya kembali ketika mereka pertama kali kembali. Namun, Jordan masih khawatir, dan dia berkata, ada kemungkinan lain dan itu adalah, seseorang menahannya di bawah todongan senjata sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Jordan menatap Lauren dengan tatapan agresif di matanya. Jelas sekali apa yang dia maksud. Jordan masih memiliki kecurigaan besar tentang keluarga Howard. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba menerima pesan, dan dia membukanya untuk melihat bahwa itu dari Victoria. Jordan segera gelisah. Ini Victoria. Lauren juga buru-buru meletakkan cangkir tehnya, berlari ke Jordan, dan berjongkok di depannya. Dia bertanya, apa yang dia katakan? Pesan itu berbunyi, saya baik-baik saja, jangan lewatkan. Jordan dan Lauren sama-sama sedikit bingung setelah membaca teksnya. Merindukan, rindu apa? Jordan tidak punya waktu untuk menguraikan isi pesan sama sekali. Dia segera meneleponnya, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah mematikan ponselnya. Sial. Jordan sangat marah. Di sisi lain, Lauren masih berusaha menguraikan apa yang dia maksud. Apakah Miss Victoria mencoba memberitahumu untuk tidak merindukannya? Jordan juga merasa itu masuk akal. Lauren memikirkannya dan matanya berbinar. Dia bertanya, apakah Victoria menggunakan prediksi teks saat dia mengetik? Namun, Jordan tidak tahu banyak tentang itu, jadi dia bertanya, apa maksudmu? Lauren menjelaskan, fungsi prediksi teks akan menampilkan prediksi untuk kata berikutnya dan saran lainnya berdasarkan aktivitas terakhir Anda, dan seterusnya. Jordan memikirkannya. Dia tahu bahwa Victoria selalu mengejar efisiensi, dan karena pekerjaannya, dia sering harus menggunakan komputer untuk mengetik dan membalas email. Hal yang sama berlaku untuk pesan teks. Dia tidak suka membalas dengan pesan suara dan hanya akan melakukannya jika tidak nyaman untuk mengetik. Terlebih lagi, Jordan pernah ingin menggunakan telepon Victoria untuk membalas pesan, hanya untuk menemukan bahwa kata-kata yang diprediksi bukan yang diinginkannya. Pada satu titik, Jordan bahkan memutuskan untuk menggunakan fungsi input suara sebagai gantinya. Kurasa dia menggunakan fungsi teks prediktif, jawab Jordan. Lauren mengacak-acak rambut panjangnya, yang menghalangi penglihatannya, lalu mengeluarkan ponselnya sendiri untuk mencari prediksi umum. Dengar, prediksi kata berikutnya setelah rindu adalah aku, jadi dia mungkin mencoba memberitahumu bahwa dia baik-baik saja dan tidak merindukannya. Dia mungkin telah mengirim teks sebelum mengetiknya. Penjelasan Lauren hampir sempurna dan Jordan tidak dapat menemukan kekurangan sama sekali. Namun, kesempurnaan penjelasannya justru menjadi alasan kecurigaan Jordan. Mengapa dia tahu pengaturan pesan teks telepon Victoria? Mengapa dia begitu antusias membantu Jordan menemukan Victoria dengan membawanya untuk memeriksa rekaman kamera pengintai?
Mengapa dia begitu yakin bahwa Victoria aman dan dia mungkin sudah meninggalkan DC? Jordan membentak Lauren dengan marah. "Lauren Howard, kamu benar-benar melakukan tindakan yang baik hari ini." Tubuh Lauren menegang, dan dia menatap Jordan dengan ekspresi tercengang. "Sebuah aksi? Bagaimana apanya?" Jordan berpunuk dengan dingin dan bertanya, "Apa maksudku? Percayalah Anda memiliki pipi untuk bertanya kepada saya apa yang saya maksud." Petik 2. Kamu sudah tahu sejak lama bahwa Victoria diculik oleh keluarga Howard dan keberadaannya saat ini. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia baik-baik saja dan bagaimana Anda tahu banyak tentang dia? Victoria diculik oleh keluarga Howard. Lauren menatap Jordan dengan ekspresi polos di wajahnya. "Jordan, percayalah, aku benar-benar tidak tahu di mana Victoria, dan aku tidak tahu apakah dia diculik oleh keluargaku atau tidak, tapi aku yakin kakek dan kakakku tidak akan berbohong padaku." "Percaya padamu? Mengapa saya harus mempercayai Anda ketika Anda seorang Howard?" Jordan membentak dengan kasar. Kecantikan Lauren terlalu sempurna, dan dia benar-benar sempurna, sama seperti Hailey. Sebagian besar wanita cantik yang dikenal Jordan adalah pembohong, jadi dia agak berasumsi bahwa Lauren juga pembohong. Dia pikir Lauren lebih baik menyembunyikannya. Lauren membela diri dan dalam saat panik, dia meraih lengan baju Jordan dan berkata, "Jordan, aku tahu kamu sangat khawatir tentang Victoria, tetapi aku benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang. Kenapa aku harus berbohong padamu?" Jordan mengibaskan Lauren dan berkata, "Mengapa?" "Yah, karena kamu ingin menikah denganku dan menjadi menantu keluarga Stellus. Keluarga Howard selalu mendambakan hubungan internasional keluarga kami, dan begitu Anda menikah dengan saya, keluarga Howard akan tak terkalahkan di dalam dan luar negeri." Lauren merasa sangat canggung, dan tentu saja, dia tidak akan mengakuinya. "Aku tidak ingin menikahimu." Jordan berkata dengan dingin, "Kamu harus tahu yang terbaik apakah kamu mau atau tidak." "Lauren Howard, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas hari ini bahwa Victoria Clarke adalah satu-satunya orang yang akan saya nikahi, jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi wanita saya. Aku juga tidak akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu menjadi nyonyaku." Lauren langsung terlihat malu ketika dia mendengar kata-kata itu, yang merupakan hal paling memalukan yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Dia adalah wanita tercantik di DC yang memiliki banyak pelamar. Namun, Jordan menyerangnya dan mengatakan padanya bahwa dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menjadikannya kekasihnya. Lauren benar-benar terluka oleh Jordan. Namun, dia masih sangat sombong, jadi dia terus menyangkal, "Jordan Steele, aku juga tidak menyukaimu. Kau menyakitiku 4 tahun lalu. Mengapa saya harus jatuh cinta dengan pria yang memperkosa saya?" Jordan mungkin tertipu oleh kata-katanya sebulan yang lalu. Namun, beberapa waktu lalu, dia dengan jelas mendengar Lauren memberitahu Victoria bahwa dia jatuh cinta padanya. Karenanya, Jordan semakin yakin bahwa Lauren sekarang berbohong. Jordan semakin yakin bahwa Lauren lah yang menculik Victoria. Jordan berkata, "Bagaimana saya tahu? Banyak wanita suka tunduk di tempat tidur. Mungkin kamu salah satunya." Di saat kecemasan dan keinginan untuk menemukan Victoria, Jordan mulai tidak terkendali dengan kata-katanya. "Memukul." Setelah mendengar kata-katanya, Lauren tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengangkat lengannya dan memberi Jordan tamparan keras di wajahnya. Pada saat yang sama, Lauren langsung menangis sedih. Ketika air mata muncul di wajah lembut Lauren, mereka tampak berkilau seperti berlian. Lauren yang berlinang air mata tampak sangat menyedihkan, dan matanya sepertinya bisa berbicara. Jordan belum pernah melihat sepasang mata yang begitu cantik sebelumnya. Lauren menangis dan berkata, "Jordan, kamu tidak bisa menghinaku seperti itu. Setelah saya keluar dari ruangan gelap kecil itu dan kembali ke AS 4 tahun lalu, saya mengalami depresi selama beberapa bulan dan kehilangan banyak berat badan. Saat itu berat saya hanya sekitar 40 kg. Saya tidak semurah yang Anda buat." Petik 2. Jordan, kamu benar-benar menyakitiku dengan kata-kata itu. Aku membencimu. Setelah mengatakan itu, Lauren berlari keluar dengan air mata di matanya. Lauren. Melihat betapa sedihnya Lauren, Jordan merasakan dorongan untuk memanggilnya dan mengejarnya untuk menghentikannya sejenak. Untuk beberapa alasan, Jordan merasa Lauren menjadi jauh lebih tulus setelah menamparnya. Semakin murah hati dia tentang memaafkannya untuk masa lalu, semakin aneh dia menemukan perilakunya. Sebaliknya, Jordan akan jauh lebih nyaman jika Lauren membencinya. Pada saat ini, Jordan juga merasa bahwa dia terlalu keras barusan. Bahkan, dengan kemampuan Jordan untuk membaca ekspresi mikro, dia seharusnya sudah lama tahu bahwa Lauren sama sekali tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Victoria. Bahkan jika Victoria benar-benar ditangkap oleh keluarga Howard,
Lauren pasti tidak mengetahuinya. Namun, Jordan terlalu peduli pada Victoria karena dia hampir kehilangannya sebelumnya. Dia baru saja merebutnya kembali dari Russell, namun, dia akan kehilangannya lagi dalam 2 hari. Mau tidak mau, dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Lauren berjalan keluar dari halaman dan pergi ke kediaman Martin dengan jeepnya. "Nona, ada apa?" Ketika dia datang ke ruang tamu, seorang lelaki tua berusia 60-an tidak bisa tidak bertanya dengan prihatin ketika dia melihat dia sepertinya baru saja menangis. Pria tua itu adalah kepala pelayan Howard yang telah menyaksikan Lauren dan saudara-saudaranya tumbuh dewasa. "Butler Yo, apakah kakek saya ada di kamar? Aku punya sesuatu untuk menemuinya." Lauren menyeka air matanya dengan selembar kertas tisu. Kepala pelayan berkata, "Tuan, Howard sedang belajar sekarang. Silakan duduk dan istirahatlah sementara saya membuatkan Anda teh." Petik 2. Saat ini, di ruang kerja Martin. "Pak, kami menemukan seseorang yang diduga sebagai Jamie Steele kemarin. Dia sepertinya datang ke DC?" Seorang pemuda melapor kepada Martin. Martin menyipitkan mata dan berseru, "Betapa kurang ajarnya Jamie Steele datang ke DC, meski tahu aku tidak akan melepaskannya." Pemuda itu berkata, "Apakah dia terutama bergegas ke sini untuk mendukung Jordan karena dia tahu bahwa kita akan berurusan dengannya hari ini? Mungkinkah dia yang mengendalikan pesawat berbentuk UFO hari ini?" Namun, Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, pesawat berbentuk UFO jelas merupakan bagian dari rencana Jordan, yang dia buat ketika dia meninggalkan DC terakhir kali. Itu tidak ada hubungannya dengan Jamie. Jamie Steele mungkin tidak terlalu peduli apakah Jordan hidup atau mati. Pemuda itu bertanya dengan bingung, "Mengapa? Bukankah Jamie dan Jordan Steele bersaudara?" Martin membungkuk dengan dingin dan berkata, "Jamie Steele 10.000 kali lebih licik daripada Jordan. Jordan mungkin pemberani dan banyak akal, tapi dia sangat jujur, dan dia memiliki kepribadian yang hebat. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan sebelumnya. Namun, Jamie berbeda. Dia iblis yang pasti diam-diam merencanakan sesuatu dengan mengendalikan ini. Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati selama periode waktu ini. Kenapa dia menjebak Jordan dengan Lauren dan membuat kita membenci Jordan? Sepertinya dia hanya ingin menggunakan kita untuk menyingkirkan Jordan." Pemuda itu benar-benar tercengang. Jamie Steele ingin menggunakan kita untuk membunuh adiknya? Sungguh pria yang kejam.